Saudara-saudara kaum muslimin, alhamdulillah kita masih dapat bertemu di dalam mempelajari bahasa Arab. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya bahasa Arab termasuk di dalam bagian agama Islam yang merupakan alat untuk memahami Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Sehingga mempelajari bahasa Arab merupakan salah satu ibadah yang agung. Oleh karena itulah kita tidak lupa selalu berusaha untuk mengikhlaskan niat kita di dalam mempelajari ilmu ini, agar nantinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan manfaat dari ilmu yang akan kita pelajari ini. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari istilah di dalam bahasa Arab, apa yang dikenal dengan al-idhofah. Apa yang dikenal dengan al-idhofah. Yang dimaksud dengan idhofah adalah bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata yang lain. Kami ulang bahwasanya yang dimaksud dengan idhofah adalah bentuk penyandaran antara satu kata dengan kata yang lain. Untuk memperjelas dari definisi ini kita perhatikan contoh berikut. Misalnya kita mempunyai kata Rasulullahi. Ya, kita mempunyai susunan kata Rasulullahi. Kita perhatikan Rasulullah tersusun dari dua buah kata, yaitu Rasul dan lafdzul jalalah Allah, yang mempunyai arti utusan Allah. Baik, awalnya kita mempunyai kata Rasul, ya, sebagai kata yang pertama yang mempunyai arti utusan. Nah, kita ingin lebih mengkhususkan artinya lagi. Maksudnya, utusannya siapa? Atau utusan dari siapa? Nah, kalau sudah demikian, maka kata Rasul ini harus kita sandarkan pada kata yang lain. Untuk apa? Untuk memperjelas maksud yang kita inginkan. Bahwasanya Rasul atau utusan yang kita maksud adalah utusan dari Allah atau Rasulnya Allah. Ya, maka Rasul baru kita sandarkan pada lafdzul jalalah Allah. Artinya Rasulullah yang mempunyai arti utusan dari Allah. Nah, bentuk penyandaran semacam ini di dalam bahasa Arab dikenal dengan al-idhofah. Ya, kita perhatikan kata yang pertama, ya, yang di sini, ya, sebagai contoh adalah Rasul, ini dinamakan mudhaf. Ya, kita perhatikan kata yang pertama, ya, dinamakan mudhaf atau kata yang hendak kita sandarkan pada kata yang lain. Kemudian kata yang kedua di sini dalam contoh adalah lafdzul jalalah Allah, ya, lafadz Allah, ya, dikenal dengan mudhafun ilaihi atau kata yang disandari, ya, kata yang disandari, atau lebih mudahnya bahwasanya susunan idhofah itu terdiri dari dua kata. Kata pertama dinamakan dengan mudhaf, kata yang kedua dinamakan dengan mudhafun ilaih. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita perhatikan contoh yang lain. Misalnya kita buat contoh Kitabul Ustadzi, ya, Kitabul Ustadzi. Nah, awalnya kita mempunyai kata kitab, artinya buku. Kita ingin lebih memperjelas lagi. Bukunya siapa? Ya, buku milik siapa? Nah, kalau kita ingin lebih memperjelas maknanya, maka kata kitab tersebut kita sandarkan pada kata yang lain, ya, sehingga terbentuklah susunan idhofah. Misalnya kita sandarkan pada kata al-ustadzi, ya, al-ustadzi, sehingga menjadi apa? Kitabul Ustadzi, buku milik ustadz itu, ya, bukunya ustadz. Baik, Kitabul Ustadzi terdiri dari dua kata pula, yaitu kitab, ya. Kita ingat kata yang pertama atau kata yang hendak kita sandarkan dinamakan dengan mudhaf. Kata yang kedua atau kata yang disandari dinamakan dengan mudhafun ilaihi.
Baik, inilah yang dikenal dengan susunan idhofah. Baik, ternyata idhofah ini ya secara ringkas mempunyai ketentuan umum. Kita perhatikan dari dua contoh di atas bahwasanya ya ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama bahwasanya apa? Bahwasanya mudhaf tidak boleh ditanwin. Kita perhatikan bahwasanya mudhaf tidak boleh ditanwin. Sehingga kata Rasul kita perhatikan kata yang hendak kita sandarkan pada kata yang lain. Di sini Rasul maupun kitab dia tidak ditanwin walaupun dia tidak menggunakan alif dan lam. Kita ingat bahwasanya kalau ada suatu kata kalau tidak pakai alif lam berarti dia pakai tanwin. Kalau tidak pakai tanwin secara umum ya pakai alif dan lam. Namun kalau dia menjadi mudhaf maka dia tidak boleh ditanwin walaupun tidak menggunakan alif dan lam. Sehingga rasulu atau kitabu ya, rasulu atau kitabu menjadi